Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irnawati Aspa. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya di mata pelajaran IPA, khususnya di biologi, yaitu kelas 8 semester 1, yaitu tentang struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya adalah tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan berpembuluh terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau biasa disebut dengan gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau biasa disebut dengan angiospermae. Nah, kita sudah mempelajari tentang organ di kelas 7. Di sini saya akan membahas kembali tentang organ. Jadi organ pada tumbuhan itu terdiri atas dua bagian, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, sedangkan untuk generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Artinya, untuk generatif itu harus memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Nah, organ vegetatif ada tiga, yaitu akar, batang, dan daun. Ketiga-tiganya ini bisa kita tanam kembali untuk tanaman atau tumbuhan yang bersifat vegetatif. Dan untuk organ generatif itu terbagi atas dua, yaitu bunga dan buah dan biji. Oke, kita bahas satu-satu, yaitu struktur dan fungsi akar. Nah, ciri-ciri akar itu sendiri yaitu yang pertama adalah umumnya berada di bawah tanah, itu sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki buku-buku. Kemudian yang ketiga, tumbuh ke pusat bumi atau setidaknya dia akan menuju ke di mana tempat adanya air. Kemudian yang keempat, warnanya tidak berwarna hijau. Nah, warnanya bisa saja dia keputih-putihan atau mungkin ke kuning-kuningan. Terus yang terakhir yaitu memiliki bentuk meruncing di ujungnya. Nah, ini ada dua contoh sistem perakaran. Yang bagian A itu adalah akar serabut dan yang bagian B itu adalah akar tunggang. Akar serabut itu sendiri itu biasanya dimiliki oleh tanaman monokotil, sedangkan untuk akar tunggang itu dimiliki oleh tanaman dikotil. Kita lanjut ke fungsi akar. Fungsi akar di sini yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Kemudian yang kedua adalah menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium tumbuhnya. Kemudian yang terakhir yaitu pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi dan berfungsi menyimpan cadangan makanan, misalnya singkong dan bengkuang, serta berfungsi menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Jadi di bagian A ini adalah untuk singkong, di mana singkong ini sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang bagian B ini adalah tumbuhan baku, yaitu di mana akarnya berfungsi sebagai alat untuk bernafas atau menyerap oksigen. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi batang. Ini contoh batang yang ada. Nah, ciri-cirinya otomatis yang pertama yaitu berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Kemudian yang kedua
umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau yang biasa disebut internodus, dan yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau biasa disebut dengan nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Tumbuhan terdiri atas tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Di sini bisa kita lihat ini adalah tanaman monokotil, di mana ruas-ruasnya ini terlihat jelas. Sedangkan untuk dikotil, di sini ruas-ruasnya tidak terlihat dengan jelas. Yang terlihat adalah buku-bukunya, di mana buku-bukunya itu yang berfungsi untuk menjadi cabang. Selanjutnya, fungsi dari batang yang pertama adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, yaitu sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi, jadi sama seperti akar tadi. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Di sini sudah nampak untuk bagian A adalah tebu, bagian B kentang, dan bagian C adalah rimpang kunyit. Selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Ciri-ciri daun, yang pertama, organ tumbuhan yang menempel pada batang. Kemudian yang kedua, biasanya berbentuk tipis dan lebar. Yang ketiga, banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Disinilah terjadi yang namanya fotosintesis. Kemudian fungsi daun, yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Ini adalah bentuk daun. Jadi untuk yang bagian A itu adalah daun pepaya. Ini peruratannya menjala. Jadi ini pada tanaman dikotil. Kemudian yang kedua ada daun jagung. Daun jagung ini peruratannya sejajar. Ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Jadi setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk apakah dia monokotil ataukah dia dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan untuk tumbuhan dikotil, dia memiliki peruratan daun menjala, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada proses fotosintesis itu dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil, gas karbon dioksida, dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan. Jadi dia dibantu dengan cahaya matahari dan juga klorofil dan menghasilkan glukosa serta oksigen. Jadi oksigen inilah yang kita hirup sehari-hari. Makanya ketika kita berada di sekitar pohon yang rindang, biasanya di tempat itu suasananya sangat sejuk. Kenapa? Karena di sanalah tempatnya oksigen. Oke, selanjutnya untuk struktur dan fungsi bunga. Jadi, bunga ini merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari dan juga putik.
Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap. Jadi kalau semuanya itu ada, maka itulah yang disebut dengan bunga lengkap. Tetapi jika bunga itu tidak memiliki salah satunya yang disebutkan tadi, maka itu disebut bunga yang tidak lengkap. Kemudian berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, kalau dia sama-sama memiliki benang sarin, memiliki putik dalam satu bunga, maka itu namanya bunga sempurna. Sedangkan jika tanaman itu atau bunga itu hanya memiliki salah satunya saja, apakah dia mungkin hanya memiliki benang sari atau mungkin hanya memiliki putik, maka itu disebut bunga yang tidak sempurna. Nah, ini adalah contoh gambar dari bunga. Jadi untuk perhiasan bunga itu ada ini mahkota, ini untuk mempercantik bunga tersebut. Kemudian ada kelopak, ini untuk melindungi bunga tersebut. Kemudian ada tangkai. Tangkai ini yang biasa kita pegang. Kemudian untuk alat reproduksi itu ada dua, yaitu ini adalah benang sari. Jadi ini benang sari, ada 6 di sini yang kita lihat. Kemudian yang ditunjuk ini adalah kepala sari, dan ini adalah tangkai sari yang berwarna hijau. Di kepala sari inilah ada namanya serbuk sari. Jadi serbuk sari inilah yang akan menempel di atas kepala putik ketika dia sedang melakukan penyerbukan. Kemudian ini adalah putik. Jadi putik ini juga terbagi lagi. Ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada ini bakal buah. Di dalam bakal buah ada namanya bakal biji. Oke, yang selanjutnya struktur dan fungsi buah dan biji. Jadi di sini akan kita bahas lagi lebih jelas tentang putik. Nah, ini mangga. Pasti kalian sudah tahu dan pasti sudah pernah makan. Di sini kita lihat ternyata ada dagingnya. Ini daging buah yang biasa kita makan dan ada bijinya. Nah, kira-kira menurut kalian dari mana bisa didapatkan buah ini dan juga bijinya? Nah, salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian. Jadi ini ya. Nah, yang pertama, yang bagian dasar, yang ada gelembungnya, yang ini disebut bakal buah atau biasa disebut dengan ovarium. Kemudian bagian yang memanjang ini disebut dengan tangkai putik. Dan yang paling atas disebut kepala putik. Nah, pertanyaan tadi dari mana dapatnya ini? Dari ovarium. Jadi di dalam bakal buah ini terdapat 1 atau lebih bakal biji. Jadi di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, bakal buah inilah yang akan berkembang menjadi buah. Jadi yang ini, luarannya ini, yang daging buahnya. Kemudian yang bagian dalamnya ini, yang bakal biji ini, yang akan menjadi biji dari buah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang struktur dan fungsi jaringan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.